Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini aku udah lama banget ya gak bikin konten. Harusnya kata orang kalau akunya mau maju kita harus bikin konten yang konsisten. Tapi karena memang aku tuh nggak promosi ini akun YouTube. Sumpah, siapa yang mau nyasar ke sini aja silakan tonton aku. Nah, dan kebetulan aku juga lagi liburan kerja selama 1 minggu ini, jadi aku boring sekali, nggak tahu mau ngapain. Jadi mau lanjut bikin akun YouTube banget. Jadi depan aku tuh viewnya Gunung Merapi, bagus banget, tapi nggak bisa dibalik kameranya, jadi nggak bisa share, jadi aku suka termenung-menung ngomong. Aduh, berendam. Oke, oke, oke. Oh, buat teman-teman yang nanya kerjaan aku apa, kerjaan aku kan, aku tuh kerjanya menjahit. Apa aja aku jahit, apa aja. Baju, gorden, perlengkapan bayi, perlengkapan apa ya aku jahit rata-rata. Eh, aku kerja sama sama bunda sama kakak aku. Nah, yang penasaran aku sebenarnya lulusan apa, dari akun-akun, dari konten berikutnya juga, dari konten sebelumnya juga tahu kan kerjaan aku apa. Aku udah bikin promosi tentang baju dan apa yang aku lakuin kan. Sebenarnya banyak yang mau di share ke teman-teman. Aku juga suka hobi bikin pot-pot lucu, atau bikin sesuatu yang lucu, atau bikin gantungan yang lucu, tapi belum sempat divideokan. Kerjaan pun kayak bikin baju atau bikin gorden tuh bisa divideokan, dijadikan konten kan, tapi karena emang belum sempat di share atau dibikinkan video, karena aku kerja dan aku juga memvideokan, karena aku belum sampai ke sana pemikirannya. Mungkin suatu hari bakalan sampai, mungkin akan videokan apa yang aku kerjakan kan. Dan yang penasaran aku sebenarnya, basic pendidikan aku tuh adalah sarjana pertanian, khususnya tuh ilmu tanah. Dan akhirnya aku juga suka kayak gardening gitu. Aku juga tanam paprika, tanam yang lain-lainnya, tapi ya bisa itu dijadikan konten, tapi belum sempat aja. Nah, untuk kali ini kontennya tuh random banget. Bahasannya campur aja, yang mana kita enaknya, dan syukur-syukur ada yang nyasar ke sini. Atau ada satu dua yang nyasar ke sini mau berbagi cerita, dengan mau mendengarkan cerita aku. Oke. Oh ya, jadi aku sarjana pertanian tuh udah sekitar 2 tahun yang lalu. Aku tamat dari salah satu universitas. Aku bilang universitas terbaik menurut aku, di daerah aku, bukan di daerah kali, di Sumatera. Ya, menurut aku ya. Aku sarjana pertanian di sana. Terus pas aku wisuda, aku udah kerja di salah satu lembaga pemerintahan 6 bulan. Terus selesai dah kerja di sana, aku nggak kerja lagi, masuk pandemi soalnya. Terus tiba-tiba termasuk pandemi, bingung mau kerja apa kan, mau ngapain, karena orang pada di PHK, orang pada dipulangkan, dirumahkan. Lah kita cari kerja mana mungkin kan. Ada sih, mungkin mungkin aja kan teman-teman aku yang cowok yang pertanian pada uh, keterima kerjanya di masa-masa orang lagi sulit-sulitnya, dia keterima kerja ada. Cuman kayak cewek kayak aku udah susah aja, dan emang kayak jalan hidup ke sana tuh emang susah. So di pertengahan pandemi Agustus, aku dan kakak, karena kami emang basicnya tuh menjahit kan, keluarga ada bisa menjahit, jadi oh kak, kenapa kita bikin usaha sendiri kan. Kami bikin satu, kami post itu tuh, uh, apa namanya, uh, spray dan gordennya langsung, dan ternyata banyak peminatnya, dan akhirnya keterusan deh sampai sekarang aku menjahit. Kami sekarang juga merambah ke perlengkapan pengantin dan lalala yang lainnya, dan akhirnya keasikan dan nggak jadi kerja lagi. Nah, kemarin aku sempat sedih juga, sempat nangis bombay juga. Aku bikin status dan banyak juga teman yang merasakan hal yang sama. Aku bilang gini, dan aku dengar gini, orang yang udah 2 tahun tamat kuliah tapi belum memanfaatkan ijazahnya atau bidang keahliannya, rata-rata bakalan sulit bekerja di bidang itu lagi. Sebenarnya aku suka banget, suka sekali dengan yang namanya uh,
lingkungan. Aku masuk ilmu tanah, aku cinta banget. Selama di sana aku cinta banget, tapi nggak bekerja di situ akhirnya bikin sedih juga. Aku terus orang lain bakalan bilang gini, kenapa nggak coba cari kerja aja tahul, nggak dapat di Sumbar karena susah. Ya dimanapun orang pakai main orang dalam. Aku udah coba ke dinas-dinas, maksain diri, maksudnya ada lowongan nggak ke dinas-dinas, karena aku lagi kerja juga di sini kan, kerja menjahit itu aku nyaman di menjahit itu, tapi kayaknya aku juga harus manfaatin ijazah aku gitu kan. Jadi pokoknya susah banget, nggak mungkin di Sumbar dapat kerja, terutama lu nggak ada orang dalam, lu nggak siapa-siapa, ya udahlah. Terus mau keluar, pandemi. Pas pandemi ini mau mau cari kerja di luar juga susah. Yang intinya kesusahan aku tuh nggak bisa aku jelasin ke teman-teman gimana susahnya. Orang lain juga susah, nggak lo aja gitu kan. Nah, yang padahal aku mutusin untuk, oh berarti jalannya di sini, nangis Bombay kayak ini udah putusan terbaik atau belum gitu. Ini udah keputusan yang final final atau belum gitu kan. uh, Mau berhenti di sini aku udah kayak bikin perjanjian juga sama kakak, sama abang ipar aku. uh, kalau kalau abang mau pinjamkan biaya dana usaha, ya kalau bikin usaha gede, masya Allah temen, dananya juga gede kan. Kamu harus komitmen, kamu nggak bisa biarin kakak kamu berjuang sendirian sama uang yang udah abang pinjamkan gitu kan. Jadi kamu harus komitmen. Jadi untuk jaga komitmen itu kadang aku mau berhenti lah menjahit, aku mau cari keluar, tapi aku pikir-pikir kalau selama aku cari kerja 1 bulan 2 bulan gak dapat, terus aku biarin kakak aku berjuang sendirian di sini juga nggak mungkin kan. Nah, akhirnya aku mutusin buat oke, stay di rumah kerja, yang alhamdulillah pendapatannya juga sebenarnya gede gitu kan. Tapi kan nggak pakai baju dinas, kan nggak keren, kan nggak itu, nggak bisa hora-hora kayak orang. Maksudnya ya, pendapat aku sih, pendapat orang tua dan pendapat lingkungan yang menstigma kalau kita udah punya ijazah tapi nggak kerja di luar tuh kayak percuma banget gitu, nggak kerja sama orang tuh kayak percuma banget gitu kan. Ya pemikiran itu juga ada di aku gitu kan. Nah, akhirnya ayahku, aku udah kayak nggak juga dapat kerja, aku still masukin lamaran gitu, tapi nggak juga ada yang nyambut lamarannya. Terus kenapa nangis gitu kata ayah kan. Cobalah gini gitu kan, coba lihat dari sudut pandang lain gitu kan. Mungkin emang nggak jalannya untuk kerja di dinas-dinasan, mungkin gitu. Mungkin emang nggak jalannya untuk kerja sama orang, mungkin jalannya kamu jadi pengusaha. Kalau semua orang kerja di dinas, siapa yang bakalan jadi pengusaha? Pengusaha tuh kayak kaya loh gitu kan. Terus coba lihat sisi lain dari hidup ini. uh, Coba lihat sisi yang orang lain gak lihat tapi kamu lihat gitu kan. Ke arah mana aja, nggak mesti kiri kanan gitu, ke atas ke bawah, ke serong kiri kanan juga kamu bisa lihat gitu kan. Ternyata ini ya jalannya gitu. Jalan di aku menjahit ini, ditanya aku pilih jalan ini, setelah sekian lama aku jalanin, jalannya sulit gak? Sulit banget, susah banget. Terus karena jalannya susah, mau berhenti nggak? Ya kalau aku berhenti makannya pakai apa? Ya, setidaknya beli pulsanya pakai apa gitu kan. Mau berhenti tetap lanjut, tapi kalau ada yang lebih baik dari ini, ya aku mau berhenti dan aku bakalan bantu kakak dari gaji aku yang sebelumnya yang terima ini. Oke katanya kan. Nah, terus ayahku bilang gini, nak, katanya kan, hidup ini nih bukan tentang kamu mendapatkan sesuatu aja. Hidup ini kita nggak bakalan lihat akhirnya kayak mana, kamu nggak bakalan lihat endingnya kayak mana, kamu nggak bakalan tahu. Ya, hidup ini adalah tentang proses. Sepanjang yang mengakhiri proses itu kematian, ya sepanjang itu kamu berproses. Nama lain dari hidup itu ya proses. Ya selama proses itu kamu nikmatilah separuh dari kehidupan ini. Nah, penderitaan sedikitnya itu pun kadang-kadang kamu baru bisa mendapatkan kebahagiaan, dan sisa dari kadang-kadang separuh dari
penderitaan dan kebahagiaan itu adalah biasa aja. Perasaan kayak lo kehilangan sesuatu dan udah biasa aja, kayak lo kehilangan pena ya udah biasa aja. Lo ngelihat orang lain gini gitu ya menurut lo biasa, ya perasaan biasa seperti oh biasa aja gitu. Oh iya, ternyata kehidupan tuh cuman separohnya itu lebih banyak menderita. Jadi kemanapun pekerjaan yang kamu cari ya bakalan sesusah itu. Terus aku bilang teman aku enak hidupnya, mudah banget. Lu punya temen hidupnya kayak air, ya kayak lapang banget rezekinya gitu. Tamat kuliah S2 terus langsung dia dapat PNS, atau dia padahal nilainya rendah dari dulu tapi dia langsung dapat pekerjaan yang wow gitu kan. Atau dia dia biasa aja tapi dia pekerjaannya kok gue susah banget, dia kok mudah banget gitu kan. Terus ayahku bilang gini juga, lo mungkin Tuhan menyediakan hidup yang menjadikan kamu tuh petualang. Lu nggak bisa lah diam kayak temen lu, kayak pohon. Temen lu kan anggaplah lu harus bergerak untuk hidup, ya harus sana sini, harus berjuang sekuat itu bergerak agar hidup terus berjalan. Lu harus bergerak, sedangkan temen lu istilahnya dia seneng banget, dia baru ini langsung ini langsung ini langsung ini dan itu enak banget. Ya hidupnya kayak pohon gitu kan, kayak di sana uh, berdiri di sana, nutrisinya tercukupi, dia tumbuh besar dan bla bla bla. Tapi dia juga hebat. Teman kamu tuh juga berjuang, dia berjuang melawan badainya sendiri gitu. Ya pohon pun susah nak, dari 1.000 pohon yang ditanam orang ya palingnya tumbuh 50 buah atau 100 buah. Terus dari 50 buah dan 100 buah itu cuman 20 buah yang bakalan berbuah gitu. Jadi dia pun berjuang. Kita nggak bisa melihat, dia pun susah, kamu pun susah, tapi kamu nggak bisa melihat ke sisi itu terus. Kamu nggak bisa merasa paling menderita terus. Kamu harus give up, kamu harus bangkit, pilih jalan yang kamu yang Tuhan sediakan untuk kamu. Mungkin jalan yang Allah sediakan ke aku ya aku jadi pengusaha gitu. Karena gini loh, aku juga udah pernah di tahun kedua aku